Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bersama saya Bang Bangun Lubis dalam program Mega Wisata Podcast. Berbagi informasi untuk Anda tentunya. Pada pertemuan kita kali ini bersama Ustadz Wahyu. Ya. Ustadz Wahyu ini adalah orang yang sangat spesial. Beliau selain juga adalah tour leader di Mega Wisata, juga memiliki kemampuan ya, spesialis ya. Apa sih yang sebenarnya spesialis itu? Nanti kita tanyakan kepada beliau. Ustadz Wahyu, Ya. Assalamualaikum, salaman dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang spesial dari Ya. antum. Ya, saya mendengar tadi ada yang spesial. Spesial itu apa sebenarnya? Spesial itu kalau saya pribadi istimewa. Mungkin ini amanah dari Allah diberikan kepada saya dengan makna tadi kata-kata spesial, istimewa, khususnya Allah berikan amanah kemampuan di bidang bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Untuk teman-teman tuli. Nah, teman tuli. Ya. Nah, tidak semua orang tahu teman tuli. Bisa dijelaskan nggak? Jadi ada bahasa isyarat untuk teman tuli. Ya. Kalau dulu kita menyebutkan tunarungu. Tunarungu. Ya, tunarungu. Sekarang antum menyebut teman tuli supaya lebih bersahabat, supaya lebih halus, lebih dan akrab. supaya lebih akrab dengan mereka. Coba dijelaskan. Sebenarnya kalau di lumrahnya di masyarakat umum, kalau bagi mereka yang tidak terjun langsung ke dunia teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman tuli, itu menyebut mereka dengan kata-kata tunarungu. Jadi saya langsung berdialog, ketemu langsung, terjun ketemu mereka. Kata mereka tunarungu itu kasar menurut kami dengan bahasa isyarat. Tunarungu, tuna itu tuna itu artinya rusak. Rusak. RUNGU, rungu itu artinya pendengaran. Kami tidak rusak pendengaran. Jadi kami cuma tidak bisa mendengar katanya. Jadi bukan rusak. Tidak bisa mendengar karena mereka ngomong kami bisa bekerja, kami bisa menikah, kami bisa berbisnis, berdagang. Maka anggapan itu saya bincang dengan mereka. Jadi enaknya bahasanya Pak, maka dipanggil dengan tuli. Mereka lebih senang dipanggil tuli. Budaya mereka dipanggil tuli. Maka kita sebut tuli tidak mendengar. Tuli tidak bukan mendengar. Rusak. Sedangkan makna dari tunarungu bagi mereka itu rusak pendengaran. Jadi mereka tidak mau. Kami ini cuma tidak bisa mendengar seperti itu. Jadi lebih akrab jadinya. Lebih akrab. Panggilan itu lebih bersahabat, lebih santun. Lebih santun. Jadi enak rasanya kalau mendengarkan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian teman tuli ini ada yang spesial di Mega Wisata. Itu apa yang terfikir waktu itu sehingga kita memasukkan dia dalam satu program di manajemen kita. Antum kan termasuk salah seorang yang sudah masuk di dalam manajemen Mega Wisata. Jadi apa yang terfikir waktu itu dengan mungkin direktur kita, Ibu Salwati, kemudian pimpinan kita, manajer development kita, Buya Henry, tentu ada bincang-bincang. Gimana? Sebenarnya napak tilas sejarahnya. Awal pertemuan dengan Buya itu sebelumnya sebenarnya saya bertemu dengan sahabat saya Kang Asep Sehendar. Beliau ini juga teman partner saya, Kak. Saya anggap beliau seperti teman, sahabat. Ya, Masya Allah lah beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya beliau ini di Mega Wisata bersama Buya Hendy pernah membawa teman tuli umroh. Nah, ketika saat berangkat
Mereka tidak tahu. Jadi ada satu case berarti waktu itu ya. Iya, di dalam jamaah itu rupanya ada yang tuli. Dan itu saya lupa, sudah 2 atau sampai 3 kali Mega Wisata membawa orang tuli. Ketika tiba di sana baru tahu rupanya dia tuli, nggak bisa mendengar. Maka Kang Asep menghubungi saya, gimana ini Ustaz? Kita kesian melihat kondisi teman-teman tuli, mereka pengen beribadah, mereka pengen mengenal Allah, mereka pengen beribadah di tanah suci, Mekah dan Madinah, sementara penerjemahnya tidak ada. Karena banyak juga, maaf sebelumnya, kita bukan sekadar berbisnis, tapi bagaimana di pelayanan umroh dan haji di Mega Wisata itu betul-betul mensupport teman-teman tuli. Jadi sebagai memberikan solusi untuk teman-teman tuli. Maka saya diajaklah oleh Kang Asep bertemu dengan Buya Henry dan Umi Salwati. Ya. Jadi mulai sejak itu kita mulai laksanakan. Iya, dari situ saya mulai sebenarnya ketika ketemu dengan Umi Salwati dan Buya Henry, saya banyak ditanyakan dulu bagaimana sebenarnya kisah-kisah teman tuli. Karena dulu saya sempat safari dakwah itu sudah ke Bengkulu, Bandung, Bogor, Depok, Jakarta, Lampung, Jambi, Palembang. Nah, itu melihat kondisi teman-teman tuli itu, mereka bukan sekedar tidak bisa ibadah, tapi mereka tidak mengenal Allah. Nah, itulah menggugah daripada hati pimpinan kita, ya direktur utama kita Umi Salwati dan Buya Henry. Mereka sangat sedih sekali karena di kondisi rupanya ada umatnya Rasulullah yang mungkin tidak terfikirkan oleh kita. Sementara banyak teman-teman yang sebelumnya itu travel umroh memberangkatkan teman tuli tapi tidak ada penerjemah itu. Dan alhamdulillah ini selama setahun ini kita sudah sosialisasikan terus ke media sosial, khususnya di Sumatera Selatan. Dan umumnya kalau media sosial kan sudah jangkauannya banyak. Palembang ini guru-guru di SLB dan teman-teman tuli yang lain juga akhirnya mengetahui juga. Jadi artinya yang paling terpenting buat kita adalah bahwa Mega Wisata mensupport jika memang ada yang hendak berangkat umroh di antara teman tuli ini, dia memiliki kekhususan. Jadi Mega Wisata memiliki kekhususan yang bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi tidak hanya melihat saja, mencontoh, tetapi ada pemahaman dengan bahasa isyarat tadi itu kan begitu ya. Betul. Apalagi ketika saya kemarin sudah diberangkatkan, jadi setiap tempat itu kita sudah jelaskan mereka. Misal nih, kita ajak mereka, dulu saya ketemu dengan teman tuli yang sudah berangkat umroh, saya tanya, kamu pergi umroh apa? Dapat apa? Saya tanya. Teman tuli cerita, oh saya lihat masjid besar. Cuman itu aja dia cerita. Saya tanya, kamu tahu apa rukun umroh? Apa? Ya tidak tahu karena tidak ada penerjemah. Khususnya penerjemah yang memang khusus. Kalau saya secara pribadi itu penerjemah khusus bahasa isyarat Islaminya. Jadi itu yang menarik tadi saya bilang itu, bahwa kita mensupport Mega Wisata. Berarti kan kayak gitu ya. Barang siapa yang hendak berangkat umroh atau berangkat haji, teman tuli kita memiliki program untuk mereka, sehingga mereka tidak seperti yang Ustadz katakan tadi kan, tidak hanya tahu masjid, hanya tahu benda saja, tetapi di hati mereka tidak memahami gitu. Iya betul, bahkan mereka kalau ada penerjemah justru kita akan lebih sampai ke dalam hati mereka, seperti kita jelaskan bagaimana sejarah di Masjid Kuba, apa keuntungan kita di Masjid Kuba, kan itu disampaikan hadis Rasulullah dengan bahasa isyarat. Jadi Ustadz, teman tuli ini bukanlah sesuatu hal yang harus kita tutup-tutupi. Jadi kalau ada keluarga yang hendak mengumrohkan mereka atau menghajikan mereka,
kita di sini memiliki sarana untuk itu kan, Iya, betul. memberikan pembelajaran, memberikan pelatihan buat mereka. Betul, betul. Karena agama itu kan kewajiban ya. Iya, betul. Jadi teman tuli hanya karena ada kekurangan ya, Betul. bukan sesuatu hal yang harus kita malu, harus Jadi apa segala penghalang macam. ya. Jadi penghalang bagi mereka kan. Kan seperti itu kira-kira. Jadi jangan segan-segan ke mega wisata kalau memang seperti itu, gimana? Jadi memang justru hadirnya mega wisata sebagai Masya Allah sebagai travel umroh yang menyediakan sarana sebagai solusi untuk teman-teman tuli. Jadi yang ada penghalang justru mega wisata menjadi solusi, bisa menjadi pelayanan. Kemudian tidak hanya mungkin Masya Allah dari mungkin nanti ketika mereka berangkat dari awal, dari di sini mungkin nanti manasik itu semuanya kita terjemahkan. Jadi tidak ada lagi keraguan, mungkin kegelisahan bagi orang-orang tua yang punya anaknya yang tuli seperti itu. Jadi kita keterbukaan di mega wisata. Jadi kita akan melayani semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk teman-teman tuli dalam melaksanakan ibadah. Soalnya mega wisata ingin menghormati semua orang. Apakah mereka ada kekurangan, itu perlu dihormati. Dan itu tadi sudah dikatakan oleh Ustadz bahwa siapa yang ingin anaknya, saudaranya, keluarganya, ayah, ibu, siapa saja mau mau berangkat umroh, mau berangkat haji, mega wisata adalah teman tuli kita, kan gitu istilahnya. Jadi sebenarnya justru mega wisata memandang teman-teman tuli ini, atau biasa kita dengar di umum tadi, kata saya tadi tunarungu, tapi kita biasakan untuk menyebut mereka teman tuli, orang tua tuli, saudara tuli, guru tuli, seperti itu kan. Nah, kita pandang teman tuli ini dengan kacamata sosial. Kalau kita pandang mereka ini dengan kacamata sosial, maka kita akan berusaha melayani sebaik mungkin tadi. Maka kita lihat justru ini bukan kekurangan, ini kelebihan, keistimewaan, kespesialan, maha dahsyatnya Allah, maha luar biasanya Allah menciptakan makhluknya ini. Jadi kalau saya ingin menegaskan di podcast ini, jadi teman tuli itu bukan kekurangan, bukan keterbatasan, tapi ini kemahadahsyatan Allah menciptakan ciptaannya. Allah ciptakan teman tuli, Allah ciptakan bahasa isyarat. Masya Allah. Jadi kita pengen memberikan kepada masyarakat umumnya seluruh Indonesia dan khususnya Sumatera Selatan, Palembang, bahwa teman tuli ini harus benar-benar kita samakan seperti kita layaknya. Jadi nggak ada alasan lah untuk menutup-nutupi itu. Nggak perlu ada rasa malu. Untuk sahabat semua tentu tidak hanya kepedulian dari mega wisata saja. Lalu kemudian teman tuli akan diajari. Tapi kita juga memerlukan legalitas. Dan Pak Wahyu juga sudah memiliki legalitas yang bersertifikat. Jadi beliau ini sudah bersertifikat. Yang lain mungkin ada lagi yang hendak disampaikan, Ustaz? Intinya ingin saya sampaikan kepada teman tuli, sahabat tuli, orang tua tuli, guru-guru tuli, keluarga lah ya. Semuanya keluarga sahabat di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Mari sama-sama kita ajak datang ke mega wisata untuk teman-teman tuli, guru tuli, dan semuanya untuk berhaji, berumroh. Insya Allah ini menjadi pelayanan yang sebaik mungkin kami akan berikan untuk teman-teman tuli, khususnya di pelayanan kita ibadah untuk dan mungkin kedepannya juga saya sudah ngomong itu, insya Allah mungkin kedepannya juga mungkin di sini akan jadi tempat mengajinya teman-teman tuli. Masya Allah. Jadi bukan sekedar mega wisata tahu-tahu hanya ingin memberangkatkan saja, tapi terus mempelajari. Mempelajari. Jadi agama teman tuli dengan baik. Betul. Jadi teman tuli juga nanti mungkin bisa mengaji juga di sini. Insya Allah. Alhamdulillah, itulah tadi
perbincangan kita dengan Ustadz Wahyu yang sudah begitu mendalam. Dan kepada keluarga semuanya, jangan ada keraguan lagi datang ke Mega Wisata. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.